Pertumbuhan ekonomi Indonesia jika datanya normal, tidak ada anomali, tidak ada lonjakan government spending, tidak ada angka 21,81%, tapi pakai angka normal rata-rata 10 tahun 4,8%, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya 4. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marsenda Kandiwaru. Peran saya di kelompok ini sebagai narator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Hasan Halim. Saya di sini sebagai peneliti lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifaudinan. Tugas saya sebagai peneliti di lapangan. Perkenalkan, nama saya Adrian Efraim. Jadi tugas saya pada kelompok ini yaitu peneliti lapangan. Enggak sih kalian ke pasar yang dulunya mau uang 100.000 bisa dapat sampai 6 tentengan. Sekarang ke pasar mau uang 100.000 cuma bisa dapat 2 tentengan. Itu pun dompet udah terasa tipis banget juga. Nah, indikator makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, bahkan sumber daya pembelian masyarakat di pasar tradisional bisa mencerminkan bagaimana kesehatan ekonomi sebuah negara. Nah, pada hari ini saya bersama teman-teman kelompok saya akan turun langsung mengkaji bagaimana teori ekonomi makro yang ada pada sumber perbatasan ekonomi masyarakat, yaitu pasar tradisional. Hari ini saya bersama teman kelompok saya akan turun langsung untuk mewawancarai beberapa pedagang beserta para pembeli selaku konsumen dan menanyakan apakah menurut mereka semua ekonomi kita baik-baik saja atau malah dompet rakyat yang malah makin tipis. Kalau boleh tahu, belakangan ini apakah ada sayur atau bumbu dapur yang harganya melonjak naik? Kecuali di Lombok Besar memang waktunya mahal. Kalau boleh tahu, apakah kenaikan itu secara bertahap atau tiba-tiba langsung menjadi naik? Iya, kayak Lombok, kadang langsung naik, kadang turun sekali. Di Lombok, kalau Lenden tadi Lombok jadi Bu, di Lombok. apakah boleh sedikit menceritakan Bu, bagaimana respon para pembeli mengetahui bahwa harga sayur atau bumbu dapur sedang mengalami kenaikan? Tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu kaget sih. Apakah biasa mereka kurangi belanjanya atau kayak seperti biasa? Iya, kurangi. Biasa beli 1 kilo, beli setengah kilo. Kalau boleh tahu, pasokan sayur yang diambil dihasilkan dari daerah mana? Bagi kilo, mereka banyak lah rasanya. Ada juga dari Bone. Nah, karena harga bahan-bahan naik, apakah biaya ongkos angkut dari agen ke pasar ini ikut naik dan bikin harga modal sayur ikutan mahal, sehingga ibu memutuskan untuk menaikkan harga jual? Tidak, yang bawa yang bayar. Yang bawah yang bayar? Iya. Sama yang terakhir Bu, sayur kan kita tahu ketahanannya lumayan cepat, tidak tahan lama. Nah, kalau modalnya lagi tinggi tapi pasar lagi sepi, bagaimana ibu menyiasat tidak mengalami kerugian? Itu kan kita pedagang punya memang kita kadang untung, kadang kita. Terakhir Bu, apakah ibu mempunyai harapan kepada para pemerintah maupun konsumen atas terjadinya kenaikan harga bahan baku saat ini? Ada harapan tak ke pemerintah maupun konsumen atas terjadinya kenaikan harga? Kalau masalah sayur tidak bisa tangani pemerintah, karena kapan orang banyak menanam, banyak jadi murah. Kalau kurang ini tanam orang, kurang menanam, mahal itu. Kecuali beras, kayak gula, itu kan bisa tangani pemerintah. Kalau saya sendiri. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama tinggal ini? Jadi 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya karena hasil tangkapan ikan atau laut lainnya ini terbentuk apakah hal ini menyebabkan harga modal ikan yang dipatok menjadi naik turun dan akan cenderung stabil? Biasanya kalau ikan lagi naik karena jumlah yang menurun, apakah Bapak mengalami penurunan pembelian atau pembeli tetap bertahan? Penurunan. Sekarang sedang musim kenaikan harga. Nah, untuk penjualan ikan bukan eskalator supaya ikannya tetap bertahan harga. Kita transportasi untuk menerima ikannya. Apakah Bapak
mengalami kenaikan harga juga. Biaya kan oh ya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya, apabila pendapatan bersih yang dihasilkan mengalami penurunan. yang gampang naik jika sedang ada isu mengenai ekonomi yang kayak naik turun begitu. Contohnya itu kayak ini yang baru-barusan yang kenaikan harga dolar. Sayuran naik turun harga, kayak masalah minyak, sembako, makan begini, begitu juga. Kadang naik, kadang turun. Karena kalau stok kurang naik. Oh iya berarti. Itu kan nih kalau minyak ada yang bawa langsung, ada yang sudah pindah-pindah. Kalau kurang stok itu yang di sini membeli di sana kasih naik karena membeli di sini. Berarti di atasnya lagi harga, pindah lagi di situ, dijual lagi atau naik di atasnya lagi. Itu kalau pasar itu tidak menentu itu. Karena kalau kita waktu beli itu nih kalau stok kurang itu nih pindah naik harga. Kalau misalnya kayak lebih terutama kepada beras kan itu kalau kebutuhan utama masyarakat. Apakah harga beras itu dalam beberapa bulan terakhir kayak mengalami kenaikan turun atau stabil? Stabil itu kalau mati sekarang kalau beras stabil. Oh, kalau beras stabil. Kalau minyak tidak menentu. Kalau beras ya alhamdulillah. Kalau minyak kadang kalau stoknya biarkan kan. Kalau stok minyak itu kadang banyak stok masuk, kadang kurang. Kalau kurang itu pindah lagi. Pertanyaan terakhir Pak, jika dibandingkan dengan jumlah modal yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya, apakah jumlah stok sembako yang Bapak stok lebih sedikit atau sama seperti tahun sebelumnya? Sekarang sudah stabil harga. Ada beberapa hal yang memengaruhi keuntungan bersih yang kita hasilkan. Kalau saya itu yang menentu kalau Nah, tidak stabil. kadang tinggi, kadang tidak ada, kadang ya rugi. Jadi kalau kita pedagang itu di anukan untuknya kalau alhamdulillah kalau ramai ya untung. Kalau boleh tahu, apakah ibu memang rutin berbelanja di pasar? Kalau dari sudut pandang ibu, bagaimana kondisi harga kebutuhan yang terjadi di pasar ini dalam beberapa bulan terakhir? Apakah ada harga barang pokok yang menurut ibu terasa berat atau kaget karena kenaikan harganya? Ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi pada ikan atau daging, apakah ibu mempunyai cara untuk mengatur pembelian ibu atau ibu langsung beralih membeli lauk pauk yang harganya lebih stabil? Dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini, apakah ibu mulai untuk mengubah beberapa merek yang biasa ibu gunakan atau ibu tetap bertahan dengan merek yang ibu biasa gunakan? Sebagai konsumen, apakah ibu mempunyai harapan kepada pemerintah ataupun pedagang terkait dengan kondisi harga barang yang sedang naik ini? Kalau boleh tahu ibu, memang rutin belanja di pasar? Ya, satu seminggu sekali. Sekali. Dari sudut pandang ibu, bagaimana kondisi harga kebutuhan yang terjadi di pasar ini dalam beberapa bulan terakhir? Apakah ada harga barang pokok yang menurut ibu terasa berat atau kaget karena kenaikan harganya? Akhir-akhir ini memang harga naik. Apalagi ikan walaupun begitu ya. Ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi pada ikan atau daging, apakah ibu mempunyai cara untuk mengatur pembelian ibu atau ibu langsung beralih membeli lauk pauk yang harganya lebih stabil? Ya, tapi ya walaupun naik ya kita harus kita makan ikan kan. Kita harus beli ikan juga walaupun mahal, tapi ya kita irit-irit gitu.
Dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini, apakah itu mulai untuk mengubah beberapa merek yang biasa ibu gunakan, atau ibu tetap bertahan dengan merek yang ibu biasa gunakan? Tetap bertahan. Dengan kenaikan harga yang terjadi sekarang, apakah ada anggaran pengeluaran yang ibu potong, contohnya seperti mengurangi uang jajan anak atau bahkan sulit untuk menyimpan uang? Ya tidak memotong, ya untuk menyimpan biasanya sulit lah. Dari anggaran yang dulu kita pangkas sedikit lah. Sebagai konsumen, apakah ibu mempunyai harapan kepada pemerintah ataupun cadangan terkait dengan kondisi harga barang yang sedang naik? Kalau boleh pemerintah menstabilkan itu harga barang pokoknya supaya kita di masyarakat ini enggak mati untuk harian juga. Harus dibanggakan. Inilah fakta sebenarnya, Pak. Inilah realitas sebenarnya. Ketika government spendingnya normal sesuai dengan rata-rata 10 tahun, maka ini bukan salah satu yang paling tinggi, tapi salah satu yang paling